Nah, dengan adanya KHGT itu kita ingin mengajak umat Islam untuk bersatu dalam persoalan sistem penanggalan waktu. Kang Heri, gagah tenan, galak tenan enggak? Janjian pakai Hijriah, misalkan janjian tanggal 17 Ramadan. Pahamnya di sana hari Rabu, di sini Kamis. Ramadan versi siapa nih? 17 Ramadan versi apa? KGHT, KGHT, KTGH. Apa sih? Ngapalin apa sih? Kalender yang di Muhammadiyah itu loh, Us. Antum tahu nggak? Oh, yang agak susah itu ya apalanya ya. KHGT. KGHT. KHGT, Us. Saya ingat KHGT. KHGT. Singkatannya apa sih itu? Kang Heri ganteng tenan. Enggak. Lagi pada diskusi apa sih, Us Najem sama Usuma? Ini Usuma nih hafalan ini loh yang kalender yang katanya mau diterapkan di Muhammadiyah. Itu Us. Oh, KGHT kan ya Us ya? KHGT Us. Masa KGHT? KHGT itu KHGT. Usuma. Katanya apa tadi singkatannya? Kang Heri ganteng tenan enggak Us? Waduh. Apa Kang Heri gagah tenan? Itu atau ganas tenan ya? Waduh. Galak tenan. Kalau singkatannya benar tadi Usuma, Us Najem KHGT. KHGT, benar. Tapi singkatannya bukan Kang Heri bukan ganteng tenan atau Kang Heri gagah tenan atau galak tenan enggak. KHGT itu kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, itu salah satu kalender yang sudah menjadi putusan Muhammadiyah ya melalui Munas di Pekalongan dan insya Allah siap diterapkan tahun depan Us Najem. 2026 Us. 1447. Oh, tahun depan tahun Hijriahnya. Hijriah. Sorry. Sebenarnya KHGT itu apa, Ustaz? KHGT itu sebenarnya kalender yang mencoba merumuskan satu hari satu tanggal di seluruh dunia, khususnya kalender Islam. Selama ini kan kalender Hijriah atau kalender Islam itu kan beda-beda gitu ya. Terus Najem tahu itu. Jadi biar kayak Masehi gitu satu ya. Iya. Mana-mana kan Masehi sama kan? Ya, bagus itu Masehi. Sementara kalau kalender Hijriah selama ini itu kan beda mazhab, beda kelompok, beda-beda. Ada yang sekarang tanggal 1 misalkan, tapi di hari yang sama ada yang sudah tanggal 2 dan sebagainya. Nah, dengan adanya KHGT itu kita ingin mengajak umat Islam untuk bersatu dalam persoalan sistem penanggalan waktu. Keren sekali Muhammadiyah. Iya. Bagus ya. Muhammadiyah ya. Iya, makanya keren sekali itu semua. Makanya tahun Hijriah depan mudah-mudahan bisa kita implementasikan. Cuma kalender Hijriah Global Tunggal itu ada syarat-syarat prinsip-prinsip yang perlu dipahami bersama gitu. Oh, ada syaratnya juga Us. Iya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih sebagai orang awam. Kenapa kok Muhammadiyah bisa sampai mencetuskan KHGT ini gitu kan nih terobosan yang sangat luar biasa Ustaz ya. Apakah tiba-tiba itu atau gimana Us? Sebenarnya itu sudah cukup lama ya. Kalau sepengetahuan saya keterlibatan Muhammadiyah gitu ya sebagai organisasi Islam itu dalam perumusan atau dalam mengkampanyekan gagasan kalender Hijriah Global Tunggal itu sudah sangat lama. Tahun berapa saya lupa, dulu pernah mengundang berbagai pakar astronomi, kemudian pakar ilmu fikih dan lain sebagainya di Jakarta kalau nggak salah. Ustaz Najem mungkin ingat ya, itu tahun berapa itu Ustaz Najem? Lama sekali itu ya. Simposium udah lama sekali itu internasional. Lalu kemudian keterlibatan Ketua Majelis Tarjih dulu, Prof. Samsul yang sekarang jadi Ketua PP Muhammadiyah, mewakili Muhammadiyah di forum-forum resmi internasional yang menggagas kalender Islam global atau kalender Hijriah Global Tunggal itu juga sering sekali gitu. Dan bahkan beliau memaparkan satu makalah gitu ya, itu bisa menjadi salah satu kontribusi kita
Muhammadiyah di kancah global gitu. Yang mencetuskan pertama Prof Samsul gitu, bisa dibilang begitu atau sebenarnya ya bukan ya. Sebagai orang awam tadi kan beliau ada makalah, berarti kan beliau sudah melalui riset gitu loh. Iya, mungkin yang penggagasan pertama bukan beliau ya, tapi forum gitu ya, Ustadz Najib, forum internasional mengundang berbagai pakar bahwa kita butuh satu kalender yang sifatnya global gitu ya. Itu pun dulu perdebatannya ada yang kalender global tunggal yang satu hari satu tanggal, ada yang bizonal ya kalau nggak salah ya. Ustadz Najib mungkin bizonal, gimana itu? Trizonal. Oh gitu. Ternyata banyak ya. Iya. Tapi mungkin sifatnya global gitu ya. Global, sama-sama global. Sama-sama global. Sama global, tapi per zona beda. Ya, dipisah-pisah lah. Ada zona timur dan barat kalau dua. Kalau yang tiga ya timurnya dibagi dua lagi, baratnya tetap satu. Oh gitu. Nah itu luas itu kan bumi. Cuma pesan pentingnya adalah pentingnya kalender hijriah yang sifatnya global gitu ya. Karena selama ini kalender Islam, kalender hijriah itu sifatnya masih lokal. Gitu. Makanya dengan adanya pertemuan itu ya terlepas tadi gagasannya ada muncul yang satu hari satu tanggal, kemudian ada yang bizonal atau yang trizonal itu setidaknya untuk menggugah gitu ya kesadaran bahwa kita perlu satu sistem penanggalan waktu yang sifatnya global, universal. Kira-kira manfaatnya apa punya kalender itu? Ya pertama tentu karena kita umat Islam itu punya apa ya ritual ibadah yang berkaitan dengan penanggalan. Ya, misalkan kayak kita Ramadan, kemudian Idul Fitri, Idul Adha ya. Itu kan semuanya terkait dengan penanggalan sistem waktu. Apalagi ada ibadah yang itu terkait dengan satu ritual tertentu di suatu tempat gitu. Misalkan kayak puasa Arafah ya. Kita puasa Arafah itu masih sering tanya ikut mana gitu, ikut Saudi udah wukuf tapi kok di sini masih tanggal berapa misalkan begitu. Nah, itu sebenarnya akan bisa diselesaikan kalau kita memedomani satu kalender yang sifatnya tunggal dan tadi satu hari satu tanggal. Jadi manfaat ibadah. Yang kedua, kita juga punya tawaran ke dunia internasional untuk memberikan satu proposal gitu. Ini loh, umat Islam juga punya kalender yang sifatnya global dan tidak hanya digunakan untuk ibadah, tapi juga untuk kepentingan muamalah gitu. Salah satunya kan itu. Selama ini kan kita nggak bisa dan nggak berani karena kita punya versi kalender masing-masing. Mau pakai yang mana gitu. Dunia internasional nggak bakal mau memakai tanggal-tanggal yang beda-beda. Janjian pakai hijriah, misalkan janjian tanggal 17 Ramadan. Pahamnya di sana hari Rabu, di sini Kamis. Ramadan versi siapa nih? 17 Ramadan versi apa? Bingung juga ya. Makanya perlu adanya kalender hijriah global tunggal itu. Jadi penting sekali sebenarnya. Dan dalam ajaran Islam kan ada satu ayat yang mungkin nanti bisa kita kaitkan tentang pesan universal ini, Us Najm ya. Ayatnya berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya kan. Dan tidaklah kami utus kamu Muhammad ya kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Nah, ini pesan universal. Jadi umat Islam itu ya untuk keseluruhan umat manusia gitu. Sehingga sehingga harus punya sistem kalender yang satu, sistem kalender yang bisa mencakupi seluruh kegiatan ibadah maupun muamalah dan seterusnya. Mulia sekali ya. Mulia sekali gitu. Ini ya. Gimana? Sudah tahu kan sekarang singkatan KHGT? Ya. Apa coba disebutkan? Kalender hijriah global tunggal. Ya, benar. Nah, itu. Jangan apa tadi? Kang Heri ganteng tenan. Gitu semua ya. Kalau Us Najm sendiri ini gimana Us? Pernah dengar atau punya cerita tentang KHGT enggak Us Najm? Dulu katanya pernah ikut ilmu falak atau iya betul. Ikut sosialisasi aja sama pakar-pakarnya. Oh iya ke Medan, terus di Lombok, di Jogja juga. Ada diskusi apa di sana? Kira-kira di masyarakat akar rumput. Masyarakat mungkin ya ini ya kebanyakan pertanyaan teknis. Misalkan di KHGT itu disebutkan mulai pukul 00 pergantian hari. Iya betul itu. Nah, pertanyaannya kita
Padahal selama ini maghrib mulainya ya. Itu yang selalu ditanyakan di mana-mana. Apakah kita nanti tarawehnya nunggu jam 12? Nah, itu gimana itu, Ustaz Najam? Soalnya itu juga pernah di kampus ya, waktu ada tamu dari Malaysia, kebetulan di kampus di Prodi Ilmu Hadis UAD itu pernah mengadakan seminar tentang kalender Hijriah Global Tunggal juga. Nah, itu waktu itu dijelaskan juga tentang dimulainya hari itu pukul 00. Nah, ada satu mahasiswa dari Malaysia itu yang tanya, terus bagaimana dengan ritual ibadah yang selama ini kita kerjakan? Dan juga pendapat yang selama ini kita pegangi bahwa mulainya hari dalam Islam itu kan dari maghrib. Kira-kira gimana itu Ustaz Najam itu? Nah, yang jawab dulu itu Gus Pur ya, saya ingat saya Gus Pur jawab. Terus senada juga dengan Prof. Syamsul sama Ustadz Oman tuh mengatakan ini kan kalender. Jadi kalender itu sudah ada bentuknya. Jadi dengan kalender kita tahu besok tanggal 1 atau besok tanggal 2 kan begitu. Nah, kalau sudah tahu besok tanggal 1, maka setelah Isya malam nanti itu ya udah bisa tarawih gitu. Artinya ritual ibadahnya tetap seperti biasa. Tetap seperti biasa, ya. Hanya tanggalnya saja yang dimulai gitu ya. Tanggalnya saja. Jadi untuk kebutuhan kalender kalau menurut saya. Kebutuhan kalender. Jadi supaya dia itu bisa berjalan bareng dengan kalender Masehi gitu. Oke. Jadi lebih ke sisi praktikalnya gitu ya, sisi implementatifnya aja. Tapi bukan ritual dari sisi astronominya bukan ya? Ya mungkin gimana itu Ustaz Najam? Gimana? Tapi mungkin hanya pembahasan fikihnya saja kan? Yang tetap untuk ibadahnya tetap ya. Terus tetap. Untuk praktikalnya praktek kalendernya ya tetap berubah dari maghrib ke pukul 00 itu. Untuk ibadah simpelnya itu ibadah ya tetap mulai maghrib lah gitu. Kalau astronomisnya nanti beda lagi. Yang astronomis nanti itu kan udah ke teknis pembuatan KHGT. Oh gitu ya. Ya nggak usah. Jadi KHGT memang perlu ini pemahaman yang lebih mendalam semua ya. Makanya kita terus sosialisasi terus ya, majelis tarjih itu ya. Betul, harus banyak digencarkan gitu. Ya. Jadi tarawihnya tetap bisa pada Isya tetap bisa tarawih. Nah, terkait tadi Ustaz Najam katanya Muhammadiyah bikin kalender Hijriah Global Tunggal ini tuh sudah dibuat atau masih angan-angan aja itu? Sudah lah, Oh, sudah loh. 200 tahun. 200 tahun. Bahkan ini bisa dipakai. Kirain itu masih tadi selama ini mengikuti saya kira masih hanya wacana gitu. Enggak, sudah ada ya. Dituangkan ya. Ini sudah bisa dipakai sampai pembuatnya meninggal. Amal jariah itu. Siapa yang buat sampai 200 tahun itu? Oh gitu ya. Antum jangan-jangan yang buat. Bukan. 200 tahun. Iya. Nah, itu valid itu 200 tahun. Iya, 200 tahun itu bisa dipakai bersama di seluruh dunia. Jadi udah diperhatikan sisi astronomisnya sudah, kemudian sisi fikihnya juga sudah. Sudah di cover lah. Nah itu bikinnya gimana sih Us? Emang ada kayak kriteria atau syarat-syaratnya atau prinsip-prinsipnya nggak sih Us? Nah itu ada. Apa aja itu? Jadi di KHGT ada PSP. Apa itu? Prinsip syarat parameter. PSP ya? Nah, itu banyak sekali tapi rincian-rinciannya. Apa aja itu? Bisa kita kupas nggak? Dikit-dikit lah gitu. Nah, itu harus buka catatan dulu. Gak apa-apa, buka catatan dulu. Saya sebenarnya juga masih agak inget-inget juga dulu Prof. Samsul pernah jelaskan gitu ya. Secara umum mungkin gimana Us yang prinsip? Kalau yang pernah saya dengar ya dari Prof. Samsul itu, misalkan prinsip kalender Hijriah Global Tunggal itu, kalau tidak salah itu ya, pertama kita harus menerima hisab sebagai metode. Karena nggak mungkin kan pakai ruqyat kan, bikin kalender masa setiap sore harus nginceng nggak akan bisa nyampe 200 tahun juga Ustaz. Mungkin kendala lain ruqyat itu begini, kan nanti ada transfer bukan ruqyat. Sedangkan ruqyat ini bisa ditransfer juga tapi cuma 8 jam. Itu kalau ruqyat ya. Kalau hanya ruqyat saja. Bukan imkanu ruqyat. Bukan. Beda lagi. Jadi makanya kenapa nggak bisa pakai ruqyat karena
dia transfernya coverannya enggak ini ya. Gambarannya begini. 8 jam itu estimasi dari maghrib ke subuh. Jadi misalkan di Amerika di ru'yat lah. Dia itu bisa melihat di sana gitu bisa melihat di Arab Saudi sudah masuk subuh. Oh gitu ya. Iya. Itu problemnya di sana ya. Meskipun di Amerika yang ujung paling barat terlihat, tapi udah telat, ngabarinya udah telat. Iya, ngabarinya udah telat. Oh itu yang mengakibatkan keterbatasannya itu. Makanya ya benar. Makanya para Samsul pernah nyampaikan itu Usuma ya. Kalau nggak salah itu memang kita harus menjadikan hisab itu sebagai metode. Menerima hisab. Kemudian yang kedua transfer imkanur ru'yat tadi ya, Us Najem ya. Nah itu maksudnya gimana itu, Us? Masih ini nggak? Ingat nggak? Jadi transfer imkan ru'yat itu mentransfer imkan ru'yat. Imkan ru'yat itu kan kemungkinan bisa diru'yat. Kalau di KHGT sendiri kita tahu itu bagian dari hisab ya, imkan ru'yat ya Us ya. Ya, hisab. Di episode sebelumnya, di episode sebelumnya kita udah bahas ya, imkan ru'yat itu hisab. Bukan ru'yat gitu. Jadi kita menghitung tinggi segini itu kemungkinan bisa di ru'yat. Nah, KHGT sendiri tingginya 5 derajat. Kalau ngasih 8 derajat dimanapun di muka bumi, kalau sudah ada yang memenuhi kriteria itu, maka bisa ditransfer ke tempat lain. Nah pertanyaannya transfernya seberapa jauh itu, Us? Sampai ujung, Us. Berarti satu matlak seluruh dunia gitu ya. Oh, nah itu makanya prinsip selanjutnya itu Ittihadul Matoli. Ittihadul Matoli itu. Kesatuan matlak. Selama ini kan matlaknya mungkin beda-beda ya. Matlak Indonesia. Tiap selama itu negara per negara. Oh, wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi. Betul. Nah, dengan adanya KHGT itu matlaknya satu matlak seluruh dunia. Tapi bisa. Sebelum itu, ini yang penting ya. Apa itu, Us? Jadi sebelum transfer imkan ru'yat, nanti kan ada yang protes itu wilayah timur nanti bisa terzolimi. Timur itu seperti New Zealand atau Australia yang lebih timur lagi. Negaranya The Rock, apa itu, Us? The Rock. Kurang tahu film Moana. Tahu negaranya itu apa? Aduh, iya, nonton lagi Moana. Kiribati di Kepulauan Kiribati. Betul. Nah, di sana itu biasanya nggak dapat hilal, sehingga ada syarat yang penting lagi, yaitu di seluruh dunia itu sudah terjadi istima. Kemarin istima. Ini ya. Konjungsi ya, betul. Jadi sudah benar-benar berganti bulan. Jadi seluruh dunia istima ini peristiwa global. Kalau ru'yat hilal ini peristiwa lokal. Nah, kita yang global harus terpenuhi dulu. Mungkin itu, Us. Ya, itu penting ya. Karena itu yang penting. Di sana ada muslimnya nggak, Us? Ada umat muslimnya? Ada ya. Ada juga. Itu. Persoalannya itu, Usuma. Dulu mungkin belum terfikir ya membuat kalender hijriah global karena umat Islam masih terkonsentrasi di satu tempat. Sementara sekarang umat Islam sudah menyebar. Sebelum ke masih ada prinsip yang lain nggak, Us Najem itu? Sebelum ke sana boleh tanya nggak, Us? Ya, Us. Dulu itu ada yang pernah tanya ke saya itu begini, saya juga agak bingung itu jawabnya. Dulu kan Muhammadiyah itu getol sekali mengkampanyekan wujudul hilal. Nah, kok tiba-tiba ini ke KHGT kriterianya bukan wujudul hilal tapi imkanur ru'yat, ya enggak? Sering ada tanya kayak gitu ya. Kayak dianggap itu kemunduran gitu. Karena ada kata ru'yatnya itu. Nah, itu gimana itu, Us Najem itu? Jelaskannya itu. Iya, yang pertama itu sebenarnya sama-sama hisab. Berarti harus digarisbawahi. Pada istilahnya itu. Iya ya. Kemudian wujudul hilal itu kan lokal ya. Jadi wujudul hilal itu lokal dan masih prinsip wilayatul hukmi. Jadi wujudul hilal misalkan tingginya sudah plus berapapun di Aceh misalkan, sedangkan di daerah Papua itu masih itu bisa ditransfer. Jadi kalau transfer itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Transfer wilayatul hukmi. Sehingga orang yang menolak transfer imkanur ru'yat itu padahal sudah pakai sejak lama. Gitu ya. Padahal sebenarnya Muhammadiyah juga sudah menggunakan itu ya, Us ya. Jangan kan Muhammadiyah, ru'yat itu kan juga ditransfer. Misalkan berhasil ru'yat. Kemarin Ramadan. Di Aceh berhasil
Padahal di tempat lain nggak ada yang nggak ada sama sekali. Tapi digunakan di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya transfer imkan rupiah, transfer itu sudah dari dulu. Sudah ada transfer uang aja gitu ya. Oh. Iya. Kirain transfer hanya uang aja ternyata. Sudah sejak lama dipakai. Jadi kenapa kita menolak transfer yang seluruh dunia gitu. Berarti ya memang yang perlu dipahami oleh orang-orang yang selama ini menganggap bahwa Muhammadiyah akan mengalami kemunduran kalau memakai imkan ru'yat itu keliru ya Us ya. Keliru justru. Karena itu sebenarnya sama-sama hisab. Sama-sama hisab dan visinya kan lebih maju karena lebih global ya. Untuk mengakomodir seluruh umat Islam. Karena permasalahannya ini mahasiswa Muhammadiyah itu kan banyak di negara-negara ini. Jadi mereka kadang bingung ikut mana gitu ya. Gitu. Oh iya. Nah, emang wujudul hilal nggak bisa diglobalkan, Us? Maksudnya kriterianya tetap wujudul hilal, tapi diberlakukan global gitu loh. Kriteria KHGT-nya diubah gitu bisa nggak, Us? Nah, permasalahannya ada, Us. Apa itu? Jadi permasalahannya kalau pakai konsep wujudul hilal, ini bisa dimungkinkan suatu tempat memasuki bulan baru, padahal di sana belum imkan ru'yat. Atau ada tempat yang sudah imkan ru'yat tapi di cancel karena belum wujudul hilal. Gitu. Nah, permasalahannya di situ. Ini bertentangan dengan kriteria. Kriteria ya. Kriteria KHGT. Belum tapi kriterianya apa tadi prinsip? Apa tadi prinsip? Oh, syarat bener ya. Oh ya, syarat. Syarat-syaratnya benar. Syarat parameter ya. Ada kriteria ya. Bertentangan dengan syarat. Karena selain prinsip ada syaratnya juga. Syarat. Tidak memaksa satu tempat memasuki bulan baru padahal di sana belum imkan ru'yat atau padahal di sana belum istima. Atau di sana memaksa masuk bulan baru memaksa menunda masuk bulan baru padahal di sana sudah imkan. Oke. Itu nggak boleh. Itu syaratnya ya berarti, Us. Syaratnya, Us. Satu doang atau ada lagi syaratnya? Itu 3, Us. Oh, udah 3. Itu tadi. Udah nanti disimpelkan aja. Ya mohon maaf ya. Iya. Selengkapnya nanti bisa dibaca itu ya di dokumen resmi ya. Dokumennya ada. Lebih lengkapnya itu ada. Tapi prinsipnya gitu ya, Us, tadi ya. Intinya gitulah. Intinya itu. Nah, tadi kan ada ini, Us, apa yang kita kalau KHGT itu mulainya pukul 00. Ya. Kenapa 00 itu, Us? Ini untuk jadi di dalam sistem kalender yang sudah disepakati di seluruh dunia, itu kan ada yang namanya garis batas tanggal ya. International Deadline. Jadi garis batas tanggal, dan garis itu ada di Samudra Pasifik di Kiribati itu. Nah, dia itu proses terjadinya jam per jam itu mulai dari sana. Nah, sehingga supaya KHGT ini bisa berjalan bareng dengan kalender Masehi gitu ya. Kalender Masehi ya harus dimulai dengan 00 juga. Jadi 00 GMT kita makainya ya. Greenwich Mean Time. Berarti itu salah satu prinsip juga ya, Us ya. Prinsip KHGT itu salah satunya menerima garis batas tanggal itu ya. Garis batas tanggal. Jadi kita pakai itu juga. Jadi untuk 1 jam nanti bergeser tempatnya gitu ya. Semakin ke barat. Berarti harus diselaraskan juga dengan waktu penanggalan Masehi gitu ya berarti. Itu tadi apa tadi, Us? Prinsip sama syarat parameter. Nah, parameter itu apa, Us? Parameter ini yang mudah ya. Jadi tinggi. Aduh, saya poinnya di sini. Apa itu, Us? Jadi imkan ru'yatnya di sini. Minimal tinggi hilal imkan ru'yatnya ya, itu 5 derajat, elongasi 8 derajat. Itu untuk parameter ya, dimanapun berada ya, di belahan bumi dimanapun. Kalau sudah ada yang memenuhi kriteria parameter itu, maka besok sudah masuk bulan baru. Itu simple. Dari mana itu angka itu tadi, Us? Nah, ini kalau tadi Ustadz Niki kan bilang yang Turki itu ya. Ini diambil dari sana, konferensi Turki. Iya betul. Ya Pak, yang Prof Samsul ikut Prof Samsul ikut. Nah, jadi angka itu kesepakatan di sana. Kesepakatan juga. Berarti ijma lah katakanlah ijma. Ya. Dan di konferensi itu mayoritas itu kan voting kalender tunggal atau KHGT. Bukan yang bizonal, bukan yang trizonal gitu ya. Bukan. Jadi memang ada yang bizonal tapi
Yang voting kecil. Sedikit ya. Sedikit. Sebenarnya ada nggak sih Us kayak apa ya? Rujukan utama kita khususnya di Muhammadiyah itu ya, atau siapapun yang pengen mendalami KHGT gitu ya, diskursus KHGT kayak misalkan saya atau Ustadzah Uma kan belum terlalu mendalam soal KHGT gitu, hanya permukaannya saja gitu loh. Nah, kalau mau mendalam ada nggak Us beberapa referensi atau rujukan tentang itu? Ada Us, bisa baca bukunya Jamaluddin Abdul Razik. Oh iya, sering dikutip Prof Samsul juga ya? Itu sahabatnya Prof Samsul. Oh iya. Karena sering via email kan, korespondensi. Jadi buku juga. Iya betul. Jadi bisa baca terjemahannya di bukunya Prof Samsul. Di SM itu ada. Bukunya Prof Samsul yang apa? Yang surat menyurat dengan Jamaluddin. Kalender dan korespondensi. Iya, korespondensi itu. Itu bisa dicari itu bagi yang ini. Ingin mendalami ya, supaya lebih tahu lebih dalam lah gitu. Oke. Terus ada lagi nggak Us? Itu kan bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Terjemahkan. Oh sudah diterjemahkan? Sudah ada sama Prof Samsul. Oh ya. Alhamdulillah ya. Sebenarnya bukunya tipis Us. Kemudian diterjemahkan, diperjelas lagi sama Prof. Oh, diberikan Samsul, penjelasan tambahan. Lebih jelas. Kayak syarahnya gitu berarti. Syarahnya. Ada lagi nggak Us? Buku-buku atau referensi lain? Ada, tapi mungkin bisa nyari di website saja ya, website ICOP. Oh, ICOP itu ya. ICOP. Itu para ahli falak di seluruh dunia itu bikin artikel di situ. Jadi di situ bisa dicari. Termasuk ada artikelnya Prof Samsul ya? Ada juga. Presentasikan di Turki ya? Ya Us. Nah itu semua. Jadi jangan salah lagi ya. KHGT apa tadi? Ulangi lagi kan semua. Kalender Hijriah Global Tunggal. Bukan Kang Heri. Ganteng tenan. Aduh, ini yang namanya Kang Heri ya. Hati-hati itu. Iya, tadi kan Niki bilang ini akan dipakai 1447. Iya, dengar-dengar gitu. 3 bulan lagi, Us. Oh, 3 bulan lagi ya? Sekarang Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oh iya. Iya. Berarti sebentar lagi harus launching ini. Iya, betul sekali. Ya, mudah-mudahan nanti ada. Tapi kalau yang tahun ini berarti belum ya? Belum. Ya ini, soalnya ada tetangga saya juga. Kenapa itu? Bertanya, Ramadan tahun ini berarti hanya 29 hari ya? Gitu. Baru kemarin beneran di fakta Ustaz. Tidak Bu, tetap 30 gitu. Mungkin karena melihat kalender yang beredar di masyarakat kan. Padahal kalender Muhammadiyah. Kalender Muhammadiyah. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat kalau Ramadan ini masih wujudul hilal. Oh gitu. Kalau KHGT memang 29. Tapi belum. Gitu ya. Belum. Tapi kenapa ininya sudah beredar Ustaz Najm? Itu oh iya. Ya mungkin ada biar tidak salah paham gitu. Dikasih tahu pokoknya lah, nggak usah diperdalam lagi ya. Nah, persoalannya kemarin waktu saya ngisi ceramah di satu masjid di Jogja itu Ustaz Najm, ada yang tanya. Apa itu? Ustaz, kalau misalkan besok ada jamaah Muhammadiyah yang meyakini sudah KHGT sudah diberlakukan. Nah, itu gimana? Padahal ada maklumatnya gimana tahun depan. Kalau itu ya silakan keyakinan masing-masing. Tapi kalau secara organisasi resminya masih tetap wujudul hilal. Kalau mau jamaah sendiri silakan. Oke. Prinsip. Enggak apa-apa. Karena itu berkaitan dengan keyakinan ya. Keyakinan tidak bisa dipaksakan juga gitu ya. Toh juga sudah ada yang beredar gitu ya, sudah dipedomani selama ini gitu ya. Ya, sama-sama ijtihad lah gitu ya. Yang penting sekarang sosialisasi diperluas. Ya, sosialisasi terus diperluas gitu ya, biar orang kayak saya, kayak Ustazah Uma bisa lebih ya. Kalau Ustaz Najm kan sudah ini kan. Gitu ya. Oke. Gimana Usma? Udah paham sekarang ya? Sudah jelas ya. Ingat KHGT ya. Kalender Hijriah Global Tunggal. Baik, sudah. Oke. Jangan lupa saksikan Tarjih menjawab.